Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Anya. Sore. Oke, perkenalkan aku Nadia dari mahasiswa PB Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semester akhir, semester 7. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kak Anya atas kesempatan untuk interview nih. Oke. Oke, jadi kabar Kak Anya sore ini baik? Apakah baik? Tidak? Baik banget. Jadi kebetulan saya punya tugas nih untuk menginterview seorang interpreter. Apakah Kak Anya berkenan? Iya, berkenan banget. Omo. Jadi bahasa apa aja yang pernah Kak Anya interpretasikan selama karir Kak Anya nih? Ada Inggris ke Indonesia dan Indonesia ke Inggris. Nah, apakah ada bahasa atau jenis interpretasi yang menjadi spesialis Kak Anya dan kenapa? Kalau aku memiliki spesialisasi dalam bahasa Inggris, terutama pada pengembangan kosakata, termasuk idiom dan frasa yang umumnya itu digunakan dalam bahasa Inggris, guna membantu pengguna untuk berbicara dan menulis secara alami, yang lebih alami gitu. Jadi, berapa lama Kak Anya udah kerja sebagai interpreter? Kalau waktunya itu lebih kurang 1 tahun. Apa yang memotivasi Kak Anya untuk memilih karir sebagai interpreter nih? Kalau motivasi aku itu memilih karir ini itu karena menurut aku jadi dapat membantu orang lain dengan memfasilitasi dalam komunikasi. Nah, karena menjadi interpreter ini juga dituntut untuk selalu belajar, jadi aku merasa selalu ada keinginan untuk mengembangkan kemampuan yang sebelumnya sudah aku miliki. Jadi banyak banget gitu motivasinya. Selain itu juga punya banyak kesempatan untuk berpergian dan mempelajari budaya-budaya baru. Apa Kak Anya bisa ceritain pengalaman yang paling berkesan sebagai interpreter? Oke, pengalaman paling berkesan aku itu saat menjadi interpreter itu waktu aku terlibat dalam proyek sosial yang bertujuan untuk membantu imigran dan pengungsi untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Nah, jadi di sana tugas aku itu menerjemahkan untuk dokter ke pasien maupun sebaliknya gitu. Apakah ada tantangan terbesar yang Kak Anya hadapi selama sebagai interpreter nih? Oke, tantangan terbesar aku itu aku rasa karena harus menguasai berbagai bahasa dan sumber sasarannya itu, serta aku itu harus memahami istilah-istilah teknis dan nuansa budaya yang baru serta banyak. Terus juga terkadang aku juga mengalami kesalahan dalam interpretasi. Jadi kalau menurut aku tantangan terbesarnya itu harus lebih peka terhadap perbedaan budaya. Nah, kalau menghadapi tantangannya itu aku rasa perlu keterampilan linguistik yang kuat, terus perlu juga manajemen stres yang baik dan persiapan yang matang. Gitu. Tapi selama interpreter ada situasi yang sangat menegangkan nggak? Pasti pernah ada karena juga sulit kan untuk menerjemahin sesuatu itu. Nah, untuk menghadapinya itu biasanya aku meyakinkan diri aku pelan-pelan bahwa aku bisa nih untuk melakukan ini. Terus aku juga aku harus mengerahkan segala kemampuan yang aku miliki gitu menurut aku. Uh, apa Kak Anya punya proyek yang paling menantang yang pernah Kak Anya kerjain nih?
Ada acara yang paling menantang yang pernah aku kerjain itu adalah saat acara mengenai panas bumi, karena menurut aku dalam acara ini itu kita perlu berbagai atau banyak banget itu riset dan perlu banyak banget pengetahuan mengenai panas bumi, penyebabnya maupun dampak kedepannya. Terus acara ini tuh menurut aku sangat menarik untuk di masa sekarang karena supaya manusia itu lebih peka terhadap resiko-resiko jika terus-terus terjadi panas bumi gitu. Nah, dari pengalaman yang Kak Anya miliki, apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan interpretasi? Menurut aku, hal yang harus dilakukan saat melakukan interpretasi, yang pertama tentu aja persiapan yang matang, seperti memahami konteks dan istilah yang digunakan. Terus mendengarkan dengan seksama, fokus pada pembicaraan yang menangkap detail-detail dari pesan yang disampaikan, lalu tentu saja beradaptasi. Hal ini untuk menyesuaikan gaya bicara dengan pembicara lainnya. Kalau yang tidak atau don'tnya itu untuk interpretasi itu jangan sampai kita mengubah makna atau menambah isi pesan yang disampaikan. Lalu jangan juga berbicara itu terlalu cepat karena akan susah untuk didengarkan atau dipahami oleh audiens. Lalu jangan pernah mengabaikan budaya-budaya lain. Harus selalu memperhatikan konteks budaya yang mempengaruhi pemahaman kita gitu. Terus apa cara Kak Anya untuk memastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan itu tepat dan tidak berubah maknanya? Apa punya cara sendiri dari Kak Anya? Kalau menurut aku, cara memastikan pesan itu tepat tentu saja pertama verifikasi informasi seperti meminta klarifikasi jika memang ada yang tidak jelas atau yang tidak dipahamin. Lalu itu yang kedua kita harus menyampaikan dengan jelas. Menyampaikan dengan jelas ini dapat menggunakan kalimat yang sederhana agar audiens mudah memahami makna yang kita sampaikan. Lalu bisa juga kita dengan mengulang-ulang poin penting yang kita sampaikan. Jika perlu diulang sampai audiens itu dapat memahami artinya sesuai atau tepat gitu. Nah, jadi Kak Anya sebagai interpreter kan banyak nih pengalamannya. Apa ada saran bagi orang yang mau memulai karir sebagai interpreter nih? Bagi aku, untuk orang-orang yang baru memulai karir sebagai interpreter itu sebaiknya mereka memperbanyak melatih kemampuan berbahasanya, meningkatkan keterampilan dengan mengikuti kursus atau tes bahasa, lalu bisa juga dengan bergabung dengan komunitas-komunitas penerjemah. Keterampilan atau pelatihan apa yang menurut Kak Anya paling penting? Menurut aku yang paling penting itu sebagai interpreter tentu aja kemampuan bahasa ya, karena udah jelas pekerjaannya sebagai interpreter, tentu aja harus memiliki kemampuan bahasa yang sangat baik. Selain itu juga harus memiliki wawasan mengenai budaya yang sangat luas. Lalu harus memiliki skill mendengar yang aktif. Jika tidak bisa memiliki ketiga ini, menurut aku pasti banyak terjadi kekurangan dalam menjadi interpreter gitu. Bagaimana Kak Anya mempersiapkan diri sebelum melakukan interpretasi untuk acara tertentu? Oke, sebelum melakukan interpretasi untuk acara-acara tertentu, biasanya aku pasti melakukan persiapan-persiapan yang sangat matang, seperti melakukan riset terlebih dahulu pada materi-materi yang akan dibahas. Lalu aku biasanya mempersiapkan bahasa apa nih yang akan digunakan. Selain itu, aku juga menganalisis audiens seperti pada hari ini audiensnya seperti apa gitu. Apa Kak Anya menerima umpan balik setelah melakukan interpretasi? Oh, tentu saja aku selalu menerima umpan balik dari beberapa orang. Jika banyak dari orang-orang yang ada di dalam acara ya pada saat aku melakukan
interpretasi itu memberi umpan yang sama, itu selalu aku jadikan indikasi untuk, "Oh ini nih kekurangan aku," gitu, berarti ke depannya aku harus tingkatin itu, gitu. Apa langkah-langkah yang Kak Anya ambil untuk terus meningkatkan kemampuan interpretasi? Oke, yang pertama tentu saja aku memperbanyak membaca atau riset materi, baik itu dari internet, buku, atau yang lainnya. Lalu aku juga meningkatkan kemampuan bahasa aku dengan tes bahasa ataupun kursus, serta memperbaiki kemampuan komunikasi yang aku miliki. Apa yang Kak Anya nikmati paling banyak tentang pekerjaan sebagai interpret? Oke, sebagai seorang interpreter, ada banyak hal yang menyenangkan dan memuaskan sehingga aku merasa, oh ini aku nikmat banget nih ada di pekerjaan ini gitu. Seperti contohnya itu aku menjadi jembatan untuk orang-orang berkomunikasi. Lalu aku juga bertemu banyak orang yang berbeda-beda dan masih banyak hal lain. Oke, apa yang Kak Anya pelajari dari pengalaman sebagai interpreter nih? Nah, untuk pengalaman sebagai interpreter itu banyak pelajaran berharga yang dapat aku terapkan di berbagai bidang. Sebagai interpreter, aku belajar bahwa mendengarkan dengan aktif adalah kunci untuk kita memahami pesan dengan tepat. Keterampilan ini juga sangat penting dalam semua aspek komunikasi. Lalu baik itu di tempat kerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat butuh kemampuan untuk mendengar secara aktif. Lalu menghadapi situasi yang penuh tekanan dan menghadapi situasi yang penuh tekanan itu mengajarkan aku gimana cara mengelola stres dan bersikap untuk tetap tenang. Keterampilan ini itu juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bersosial lah, karena selalu mendapat tekanan dari kehidupan sosial manusia. Apakah sekarang Kak Anya masih aktif di dunia interpreter? Apa sudah enggak? Aktif, namun tidak seaktif dulu. Sekarang aku ngejadiin itu sebagai freelance karena ada beberapa hal yang harus diutamakan gitu. Oke. Oke, udah cukup menggali informasinya. Terima kasih atas saran-saran dan informasi yang sangat penting nih. Oke, sama-sama Kak Nadia. Kita sebelumnya Kak Anya belum perkenalan. Boleh kenalan di akhir? Astagfirullah, maaf ya lupa. Halo teman-teman, nama aku Risna Humaira atau biasa dipanggil Anya. Aku perlu disebut asalnya juga nih. Boleh. Aku dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Oke. Terima kasih. Sama-sama. See you. See you.